Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Inilah yang kemudian melekat dalam sebuah pergerakan kepemudaan dari 92 tahun yang silam sebelum Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Selamat malam Pak Haji Sunaryanta. Selamat malam. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu tentunya bersama dengan kami DPD KNPI Kabupaten Gunung Kidul di agenda Muda Bicara bersama dengan Kawal Pilkada. Di sisa waktu akhir proses demokrasi sebelum tanggal 9 tentunya kita ingin diskusi sejenak Pak terkait dengan kepemudaan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Pertama terkait tentang pandangan Bapak, pandangan terhadap pemuda Gunung Kidul saat ini seperti apa sih Pak? Baik ya, saya melihat pemuda-pemudi ya, jangan hanya pemudanya saja, tapi pemuda-pemudi itu perlu mendapat sentuhan ya oleh pemerintah dalam ini. Karena kalau saya melihat di tempat kita ini, saya beberapa kali diskusi juga dengan kawan-kawan pemuda baik di Gunung Kidul maupun kawan-kawan di luar Gunung Kidul. Ini kadang-kadang saya itu bukan merasa rendah, tapi kalau seperti ini terus nanti potensi pemuda kita nanti tidak akan bisa berkembang. Kenapa? Ruang-ruang itu maksimal ya, berarti belum maksimal ya, itu harus diberikan ruangnya. Ruang itu banyak. Contohnya seperti ruang diskusi, ruang publik, tapi ruang publiknya adalah ruang publik diskusi gitu. Nah, makanya saya beberapa kali menyampaikan, misalkan angkringan politik gitu ya. Ya akan bisa tentang masa depan politik di tangan pemuda. Politik. Karena bagaimanapun ke depan pemuda-pemudi kita ini suatu saat nanti akan terjadi satu regenerasi terhadap yang tua. Jadi pemimpin-pemimpin yang tua yang sudah selesai pasti nanti yang pemuda atau pemudi yang muda-muda ini yang akan menggantikan. Ini kan perlu disiapkan. Nah, persiapan seperti ini perlu pembekalan, perlu pengetahuan dari sisi kepemimpinan, mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi dari semua sektor harus menguasai itu. Nah, kalau semua sudah menguasai, suatu ketika nanti menjadi pemimpin, pasti mereka akan bisa menyelesaikan masalah. Berarti potensi ada Pak ya untuk pemuda Gunung Kidul terkait dengan itu. Hanya kemudian fasilitas perhatiannya yang mungkin sangat minim, terbatas. Betul, Pak. Betul. Itu memang harus difasilitasi, kemudian juga harus didampingi. Makanya sering saya sampaikan di dalam konsep saya 3 item 1 paket misalkan. Sesuatu itu harus ada pelatihannya, harus ada pendampingannya. Kalau ekonomi ya harus ada pemasarannya. Kalau misalkan pemuda kepemimpinan dan sebagainya harus ada prakteknya. Nah, itu penting. Realisasi dari sebuah proses perencanaan, realisasi, praktek, eksekusi pada akhirnya Pak ya. Eksekusi itu penting. Pemimpin bicara eksekusi pasti. Ini kalau ketika kita bicara pemuda Gunung Kidul saat ini, ada potensi ruang kemudian yang di sebuah keterbatasan dan perhatian. Nah, ini kemudian Pak kalau kita kaitkan dengan pilkada, karena juga Bapak sebagai calon Bupati Gunung Kidul, ini kemudian apa yang bisa dimaksimalkan, yang bisa dilakukan untuk memberikan partisipasi ruang publik mungkin katakanlah kepada atau pemuda, peran kepada pemuda mungkin dari sisi regulasi Pak, karena kan saat ini yang menjadi teriakan teman-teman itu perda kepemudaan. Nah, itu penting atau enggak sih Pak, perda kepemudaan itu Pak? Perda kepemudaan penting ya. Ini perda kepemudaan itu menyangkut banyak hal tentang organisasi, mungkin nanti juga tentang ekonomi, kan butuh ekonomi juga pemuda itu. Kemudian perda-perda yang menyangkut tentang keorganisasian ataupun tentang kesejahteraan ataupun sentuhan kesejahteraan. Ini kan ormas ya, organisasi kepemudaan. Bahkan saya menggagas tidak hanya ormas kepemudaan saja, tetapi ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas kemasyarakatan itu juga harus mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Kenapa? Suatu ketika nanti apabila terjadi sesuatu, kalau antar organisasi ini bersinergi dengan kekuatan daerah, itu nanti juga akan menjadi satu kekuatan besar bila terjadi untuk sesuatu. Untuk membangun kepentingan daerah sendiri Pak ya? Untuk membangun kepentingan daerah kita sendiri. Potensi ada, regulasi kemudian perlu harus dibuat perda kepemudaan. Nah, idealnya Pak, untuk karena memang sampai dengan sekarang Gunung Kidul belum ada perda kepemudaan. Idealnya nih Pak, ini apakah harus kemudian muncul dari inisiasi teman-teman kepemudaan atau teman-teman KNPI bahkan ataupun
organisasi kepemudaan lainnya, atau memang ini seharusnya dari tangkapnya oleh pemerintah daerah, seharusnya nggak perlu kemudian Baik. peran pemuda. Setiap keputusan seharusnya juga melibatkan partisipasi publik. Kan itu. Partisipasi Pak ya. Partisipasi publik, apalagi dengan pemuda juga, kalau terkait dengan pemuda juga harus keterlibatan pemuda, sehingga di dalam memutuskan atau membuat sebuah regulasi itu paling tidak salah kalau kita mengetahui apa sih kendala pemuda, apa sih yang dimaui oleh pemuda itu sendiri. Kan setiap daerah juga berbeda-beda. Nah, mungkin daerah A dengan daerah B, mungkin Gunung Kidul dengan Jogja dengan dan sebagainya kan punya karakter yang berbeda-beda. Itu yang menjadi satu bentuk-bentuk perhatian kenapa mereka atau organisasi masyarakat perlu dilibatkan untuk bagian dari bentuk partisipasi seperti itu. Termasuk dalam penyusunan perda. Iya. Harus melibatkan partisipasi kepemudaan. Ya, nah, kemudian pada akhirnya ketika ada regulasi yang jelas yang menaungi tentang kepemudaan, maka tidak menutup kemungkinan Pak ya, karena yang sampai saat ini belum ada kan ruang publik di Kabupaten Gunung Kidul, entah dalam bentuk youth center yang bisa memfasilitasi teman-teman organisasi, teman-teman komunitas ataupun simpul-simpul pemuda lainnya. Nah, ini youth center ruang publik ini idealnya memang harus ada atau belum dibutuhkan tuh untuk Gunung Kidul? Sebetulnya segera dibutuhkan. Setiap ada pemuda harus dibutuhkan ruang publik gitu. Nah, sekarang kalau tidak ada ruang publik, bagaimana dengan pemuda-pemuda dengan organisasi yang sudah ada ini? Dia mau ngapain sih sebetulnya? Apa sih yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap mereka agar mereka itu nanti betul-betul dia berpikir jangan hanya lokal saja. Ya, ini kan perlu adanya tadi saya sampaikan ada pelatihan, ada pendampingan dan sebagainya. Ini harus dibentuk ruang publik. Contoh tadi saya sampaikan tentang yang saya gagas tadi angkringan politik. Pemuda juga harus betul-betul melek politik. Karena apa? Politik itu kan nanti kaitannya juga tidak akan jauh dari kekuasaan. Pergantian masa. Nah, seperti itu. Itu tadi itu harus ada sehingga dia akan mengerti betul ke depannya akan seperti ini. Oh, dunia itu seperti ini. Oh, nasional itu seperti ini. Oh, lingkungan atau kawasan itu seperti ini. Nah, ini yang perlu. Pemuda harus tahu ini. Kalau nanti ini tidak perlu, dunia seperti ini nggak ngerti, apalagi lokal seperti ini nggak ngerti, kawasan apalagi tidak mengerti, taunya hanya lokal saja. Bagaimana pengembangan pemuda ke depan? Ini penting harus disiapkan. Masa mungkin boleh berganti, rezim apalagi juga boleh berganti, tapi kemudian peran partisipasi pemuda harus dilibatkan. Ruang-ruang publik inilah yang kemudian ini kemudian menjadi sebuah prioritas untuk Bapak yang harus dilakukan ketika mungkin berbicara tentang waktu idealnya nih Pak. Ini dia dilakukan ruang publik ini 1 tahun ke depan atau memang nantilah akhir-akhir aja lah gitu. Baik. Saya tuh kepengen ya pemuda-pemuda kita atau anak-anak muda kita ini kan kalau kita bicara daerah Gunung Kidul kan tidak terlepas dari pertanian. Salah satu ya saya contohkan itu. Nah, bicara pertanian di Gunung Kidul, coba anak-anak muda sekarang apakah semangat di dalam pertanian dihadapkan dengan era sekarang ya, digitalisasi, kemudian globalisasi, modernisasi saat sekarang tidak ada. Nah, sekarang bagaimana pemerintah daerah membangkitkan para pemuda kita, katakanlah untuk bisa bertani. Untuk bisa bertani seperti apa? Di sisi lain, kalau kita bicara pertanian modern, itu ada budidaya menghasilkan secara ekonomi nominalnya cukup tinggi. Nah, gagasan saya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita ini 90% pertanian, tetapi pemuda saat sekarang sudah mulai ada penurunan. Ini salah satu contoh yang ingin saya bangkitkan ke depan Gunung Kidul seperti itu. Nah, saya sudah menyiapkan jurus-jurus itu, item-item itu, termasuk untuk produk-produk memberikan fasilitas pada pemuda. Iya, itu penting. Kalau boleh tahu Pak nih jurusnya kan? Ya, ini salah satu tadi pertanian ya. Saya ada kawan-kawan ini bicara dengan produk ekspor misalnya. Nah, produk ekspor ini. Nah, ini saya kepengin suatu ketika nanti anak-anak muda ini mau bertani. Nah, nanti tanaman budidayanya nanti saya kasihkan. Ini loh jenisnya. Bibitnya, ini jenisnya. Iya, nanti kita training dulu. Ini loh, bibitnya bisa didapat di mana? Ini loh jenisnya. Tetapi caranya budidayanya seperti ini. Nah, nanti pasarnya tak siapkan. Nah, ini peran-peran seperti ini penting dilakukan terhadap
pemuda-pemuda seperti ini. Ke depan mau jadi apa kalau kita tidak tahu seperti ini? Toh semua tidak akan jadi pejabat semua, tidak akan jadi pejabat-pejabat lain tidak. Pasti pejabat publik lah. Harus ada peran yang diambil tadi pasti, petani. Betul, pasti akan jadi petani, akan jadi peternak, akan jadi. Nah, ini juga harus disiapkan sejak awal oleh pemerintah daerah seharusnya bisa memfasilitasi. Saat ini pemuda yang harus kemudian digarap. Betul. Terus Pak, ini kalau kemudian tadi regulasi sudah, kemudian juga terkait dengan ruang publik menyeluruh untuk kepemudaan. Dari sisi anggaran Pak, ketika kita berbicara tentang persentase mungkin atau dari sisi kebijakan alokasi di UPD, idealnya nih Pak, apakah perlu kemudian, kalau selama ini anggaran ini kalau pemuda ya konsentrasinya lebih fokus menjadi garapannya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, dari sisi anggaran seperti itu idealnya nih Pak, apakah perlu mungkin Gunung Kidul karena prioritas untuk ruang publik dibagi macam sektor, maka 2,5% dari PAD itu mungkin Pak, atau ada cara lain, atau mungkin sudah menyiapkan amunisi baru. Ini kalau saya harus melihat ya tentang satu potensi pemuda sendiri, kemudian juga potensi wilayah. Makanya sering saya sampaikan PAD itu harus ditingkatkan sekian persen, katakanlah 200% itu seringkali saya sampaikan. Yang di bawah ini kan yang butuh sentuhan kan banyak. Ya, contoh seperti pemuda sendiri, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan yang lain kan butuh sentuhan. Nah, ini penting, harus ditingkatkan PAD-nya itu. Nah, bagaimana cara meningkatkan PAD? Banyak hal seperti tadi yang saya sampaikan itu. Mungkin nanti kalau pemerintah harus mengundang investor, kemudian punya jaringan keluar dan sebagainya, ini salah satunya ke situ. Dan guru-guru honorer yang lainnya juga harus disentuh. Pemuda-pemuda seperti ini juga harus disentuh, diberikan stimulan, itu penting. Nah, kalau persentasenya kan kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah nanti seperti apa. Itu nomor satu, itu dulu. Betul. Antisipasi nantinya yang kemudian bisa meningkat. Ya, kalau itu kita percuma ya, hanya nanti sebatas konsep. Saya akan begini. Kalau PAD ini tidak ada atau tidak ada peningkatan PAD, apalagi saat sekarang dengan pandemi seperti ini pasti ada penurunan. Bagaimana mau meningkatkan dengan konsep-konsep perencanaan yang seperti itu? Berarti kata kuncinya mungkin bisa dikatakan kebijakan itu kemudian pada akhirnya akan melihat pada kemampuan anggaran Pak. Keuangan daerah pasti. Nah, sumbernya itu tadi nanti ada BUMD, kemudian ada macam-macam tadi yang saya sebutkan ini. Sumbernya dari situ. Ya. Karena kalau kita melihat berbicara pemuda kan tidak hanya kemudian kita di KNPI, kemudian teman-teman OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda, tapi juga sampai dengan simpul-simpul di tingkat bawah, padukuan, kelurahan, ada Karang Taruna Pak, yang kemudian kalau mungkin Pak era saya Pak kuliah itu bicara Gunung Kidul malu lah Pak, karena kebagian merantau. Tapi sekarang kreativitas pemuda Karang Taruna luar biasa yang kemudian sudah bisa membangkitkan usaha-usaha mandiri menggarap pariwisata daerahnya. Nah, ini juga menjadi sebagian kami katakan mungkin objek yang harus digarap tingkat desa, atau ya udah itulah pekerjaannya kelurahan atau strategi khusus agar kemudian partisipasi ini ada nih Pak. Ya, tadi saya sampaikan ya, pemuda itu harus banyak diskusi biar mereka banyak pengalaman, baik dari sisi politik, kemudian ekonomi, peternakan, perikanan dan sebagainya, informasi lokal maupun informasi nasional maupun informasi kawasan maupun internasional. Sehingga kalau itu nanti sudah didapatkan oleh pemuda, pasti mereka akan punya inisiatif, akan punya inisiatif. Apalagi ada sekarang transformasi ilmu ya Pak. Iya, ada transformasi ilmu. Kalau tidak seperti itu kita bagaimana? Pengalaman nggak ada, pengetahuan lagi. Ya, mau dari mana melangkah? Iya, keinginan terus dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pengalaman belajar, tidak ada pengalaman dari orang lain, itu nggak ada. Kita nanti akan stuck seperti ini. Gitu. Bahkan nanti bisa terjadi, nanti kita akan terjajah oleh orang lain karena kemampuan orang di luar sana akan melebihi kita, akan melebihi kita, sehingga kita yang tidak tahu jadi bulan-bulanan dibohongi sama orang-orang lain lah seperti itu. Ini saya nggak mau seperti itu. Saya pengennya
ke depan pemuda Gunung Kidul selain kreatif juga harus punya kemampuan, pengalaman itu penting itu. Jadi pembangunan sumber daya manusia itu menjadi sebuah kata kunci dan juga tantangan agar kemudian pengetahuan tadi kan meningkat Pak ya. Sehingga pada akhirnya ke situ. Itu dari sisi regulasi. Kemudian real yang kemudian dilakukan oleh teman-teman kemudaan ini Pak di Gunung Kidul sampai saat ini yang terekam di kita di KNPI entah atas nama perorangan individu pribadi ataupun atas nama organisasi kelompok, ternyata juga dengan kemandiriannya mampu untuk menghasilkan sebuah karya prestasi. Katakanlah kalau dilihat dari indikator di tingkat nasional ada namanya pemuda pelopor, Gunung Kidul mendapatkan apresiasi itu. Kemudian di tingkat Karang Taruna ada Karang Taruna prestasi. Nah, satu yang menjadi pertanyaan nih teman-teman Karang Taruna juga termasuk ini, ruang-ruang apresiasi kepemudaan itu untuk membangkitkan itu Pak, membangkitkan swadaya, membangkitkan partisipasi itu perlu atau ya memang nggak usah kan itu sudah terlaksana, tinggal hanya kemudian mendorong aja. Baik, itu perlu Mas, juga pemerintah perlu mendorong ya di semua hal, di semua sektor. Nah kalau sudah didorong, salah satu yang harus diberikan adalah reward atau penghargaan. Penghargaan itu penting. Nah, penghargaan itu penting, jangan sampai orang yang hebat-hebat justru tidak dihargai hanya karena orang yang dekat-dekat dengan kekuasaan, orang yang dekat dengan pejabat dan sebagainya, malah dia yang dihargai, yang diberikan penghargaan. Jangan. Makanya sering saya sampaikan, penghargaan atau reward dan punishment itu penting dan perlu seperti itu, sehingga mereka nanti juga akan semangat untuk diberikan penghargaan. Betul, Pak. Kalau tidak, hebatnya seperti apa, sampai tidak diwongke, sampai tidak dilihat hebatnya seperti apa, pasti nanti suatu ada titik jenuh, mengalami titik kejenuhan. Ini yang kemudian kita lihat Pak. Jadi memang saya katakan mungkin karena satu ciri idealisme seorang pemuda sehingga keterhimpunan mereka, kemudian kreativitas mereka, bahkan prestasi mereka itu seolah ya udah ini sebagian dari prestasi kamu yang tidak harus kemudian direspon. Tetapi di sisi lain di belahan daerah lain, katakanlah dusun, itu perlu figur-figur Pak ya, keteladanan, contoh-contoh yang kemudian harus dikembangkan, dibangkitkan. Nah idealnya nih Pak, idealnya ruang-ruang apresiasi penghargaan untuk kepemudaan ini seperti apa Pak? Apakah kemudian ini perlu skala katakanlah setiap tahun atau setiap event atau bahkan membuat event tersendiri untuk memberikan apresiasi kepada kepemudaan? Baik. Banyak ya yang bisa dilakukan. Contoh tentang pendidikan. Ya, tentang pendidikan. Sekarang coba orang-orang yang hebat di kita, katakanlah hanya ada 1-2 dan sebagainya, dikemanakan sekarang? Prestasi olahraga. Saya orang Poni juga nih Pak, jadi agak nyambung juga nih olahraga. Iya, yang hebat-hebat kemana-mana gitu. Sekarang dikemanakan? Bahkan malah eksodus itu Pak, pindah. Ya itu, saya nggak tahu lah itu. Saya nggak tahu itu. Sekarang dikemanakan yang hebat-hebat seperti itu? Bagaimana pengelolaan kita sendiri? Bagaimana penghargaan sendiri terhadap anak-anak kita ya, terhadap warga masyarakat kita yang seperti itu? Dan tadi mungkin dibilang eksodus, mungkin bisa terjadi yang saat sekarang mungkin seperti itu. Ya. Gitu Mas. Ya pada akhirnya mungkin kembali pada tadi Pak, PAD, kemampuan anggaran daerah. Semua itu di situ ya. Kita bicara guru honorer, THR, kepemudaan harus dapat sentuhan, organisasi-organisasi yang lain dapat sentuhan, tuntutan yang sekarang begitu masif untuk semua mendapatkan stimulan-stimulan atau sentuhan secara finansial. Dari mana kalau kita tidak bicara tentang PAD terlebih dahulu? Karena itu kata kuncinya di situ, sumbernya itu dari situ. Kalau tidak, bagaimana kita akan plotting sekian persen, akan plotting sekian persen dan sebagainya, mau dari mana kalau barangnya tidak ada? Berarti kembali ke anggaran nih Pak ya. Ketika sudah layak itu pendapatan asli daerah PAD, kemudian kebijakan terkait dengan kepemudaan pun juga amat sangat tinggi Pak. Persentasenya juga ya Pak ya, tidak hanya makanya saya kalau misalkan di dalam kepemimpinan satu periode itu paling tidak itu harus 200% tuh karena itu. Nah kalau sudah 100 sampai 200%, yang seperti-sepertinya kan sudah bisa diselesaikan semua. Persoalan terurai. Tadi yang ditanyakan atau yang saya jawab tentang
penghargaan bisa dilakukan seperti itu. Kalau tidak mau dari mana? Nah itu. Nggak Kembali mungkin ke korupsi PAD. juga, pemerintah tidak mungkin korupsi. Untuk Apa yang mau memberikan dikorupsi? penghargaan Anggaran nggak ada. nggak ada. Harus ada Jadi, inovasi, harus ada jaringan, harus ada akses itu penting. Di dalam bangun harus ada itu. Kalau tidak ada, ya itu tadi. berarti kata kuncinya kepada anggaran PAD. Anggaran. Kebijakan yang paling real untuk meningkatkan PAD, Pak. Ya. Itu tadi salah satunya adalah pembentukan BUMD. Di tiap-tiap kelurahan. Nah, kalau itu BUMDes ya. Tapi pertama harus BUMD. Kalau kebangkitan berarti tingkat ekonomi daerah kan harus dulu, dari Pak, desa. Ya. Nah, kalau kita bicara pemerintah daerah harus BUMD. BUMD itu harus banyak pengelolanya. Mungkin tentang pariwisata, mungkin tentang aneka usaha, mungkin tentang pertanian dan sebagainya, itu harus BUMD. Dan kita harus masuk di situ, termasuk tentang investasi. Kalau tidak masuk di situ BUMD, nanti bisa jadi yang untung juga orang luar. Kita nggak dapat apa-apanya. Ya. Itu kalau tidak BUMD ikut di dalamnya. Menarik, Pak. BUMD satu konsep gambaran untuk peningkatan juga pendapatan daerah. Kemudian idealnya siapa yang kemudian harus menjalankan BUMD? Apakah OPD yang sudah ada kedinasan atau buat lembaga baru? Kemudian ini kesempatan bagi siapapun. Ya, BUMD itu kan yang miliki kan pemerintah daerah. Bisa bekerja sama dengan swasta. Bisa kerjasama dengan BUMDes. Itu. Nah, tinggal bagaimana nanti mekanisme di situ. Kalau ada investor katakanlah, ya kan swasta bisa bekerja sama dengan BUMD. Artinya apa? Agar pendapatan pemerintah nanti juga ada. Jangan hanya nanti swasta atau investornya saja. Kita hanya mungkin pajaknya saja. Jangan sampai seperti itu. Itu. Tinggal nanti sektornya di mana ya? Sektor yang bisa dipush ketika ini kan periodenya 2021-2024, 3 tahun, Pak, ya. Yang bisa dipush nih, Pak, untuk kerjasama investor di bidang apa ya? Memungkinkan di Gunung Kidul? Ya mungkin. Ya. Kalau saya katakanlah tentang investor ya, mungkin di bidang bidang kesehatan. Saya ada itu juga sangat besar penghasilannya. Kemudian juga di bidang pertanian, kemudian juga di bidang peternakan, ini sangat besar. Nah, tentang aneka usaha ini juga sangat besar. Itu 4 termasuk juga pada oleh-oleh, karena pariwisata Gunung Kidul kebanyakan. Iya, ini salah satu, hanya salah satu saja. Tapi 4 hal tadi yang saya sebutkan itu, ini saya sudah ada. Termasuk tadi saya sampaikan tentang pertanian. Kenapa saya menggagas tentang komoditas? Ada jaringannya, ada amunisinya, tinggal menjalankan, Pak. Tinggal menjalankan, semua ada. Sudah ada yang mau. Sudah siap. Nah, menarik, Pak. Artinya kemudian peran siapapun itu, atasan putra daerah untuk membangun itu menjadi sebuah hal yang kemudian menjadi nilai swadaya yang harus didorong. Kemudian pada akhirnya kebijakan daerah ini kemudian meningkatkan pendapatan agar proses-proses simpul-simpul ekonomi, simpul-simpul kreativitas, bahkan kepemudaan seperti kita ini kemudian bisa terfasilitasi. Ya, betul, termasuk tenaga kerja ya. Jangan sampai tenaga kerja kita kadang-kadang itu keluar dari sekolah maunya keluar. Nah, tadi dengan adanya tadi yang saya sampaikan tadi tentang investor, kemudian tentang pendirian perusahaan-perusahaan, itu di situ aja, nggak usah kemana-mana. Makanya konsep saya Gunung Kidul membangun itu karena itu. Saya kepingin kita punya potensi sendiri, yang ngolah kita sendiri, yang memanfaatkan juga harus kita sendiri yang paling utama. Tapi selebihnya ya harus keluar. Tapi sebesar konsep dari kita dimanfaatkan untuk kita. Iya. Seperti itu. 4 poin: regulasi, anggaran, kebijakan ruang publik, sampai kepada sebuah apresiasi untuk kepemudaan sudah kita diskusikan bersama, Pak. Okay. Nah, tetapi bagaimanapun juga tetap ada hal yang kemudian menjadi skala prioritas mungkin bagi Bapak. Apa itu yang kemudian skala prioritas? Sebetulnya kalau kita bicara itu kan satu paket ya. Satu paket. Ya nggak bisa satu-satu, nggak bisa satu ini ya. Nggak bisa satu-satu. Nggak bisa satu. Tahu kita akan membuat apa ini regulasinya nggak ada, nggak bisa. Semua kan itu satu paket yang disampaikan itu. Satu paket. Ya. Bisa nanti regulasi sendiri. Nggak tahunya yang lain tidak. Itu satu paket. Ya. Semua satu paket. Nah, ini Pak terkait dengan pilkada, karena kita teman-teman KNPI bersama dengan organisasi kemasyarakatan pemuda OKP
itu mempunyai gerakan yang namanya Muda Bicara Bersama Kawal Pilkada. Sebenarnya ini sebuah upaya bagi kita sebagai pendidikan politik, Pak, pada generasi muda agar kemudian tidak apatis kepada politik, biar mudah tertarik lah. Jadi tadi kalau Bapak punya program namanya angkringan politik. Angkringan politik ini menarik yang sudah segera kita respon kan itu. Iya betul, karena di daerah-daerah juga punya tempat-tempat diskusi pemuda itu ada. Nah saya di Gunung Kidul ini sangat terbatas, Pak. Karena ruang publiknya kita memang ada, Pak. Iya, harusnya ada tempat khusus itu, dan mungkin nanti pemuda bisa berkumpul, temanya juga berbeda-beda, orangnya juga berbeda-beda, narasumbernya, sehingga kita akan tahu banyak hal, tidak hanya satu sektor saja atau satu bidang saja. Ini keinginan saya untuk membangun ke depan khusus untuk pemuda di Gunung Kidul. Untuk kepemudaan di Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Terakhir, Pak, bagaimanapun juga di situasi saat ini, bahwa di atas kekuasaan itu adalah kemanusiaan. Maka kemudian di masa pandemi ini kami juga komitmen untuk bersama-sama menerapkan, mengajak partisipasi dalam pencegahan COVID-19. Kemudian di sisi lain juga mengajak partisipasi teman-teman pemuda untuk mewujudkan pilkada aman, damai, dan sejuk pada akhirnya. Mohon untuk bisa memberikan satu ajakan, himbauan untuk mewujudkan hal itu, Pak. Baik, yang jelas yang pertama ya tentang pandemi. Tentu kita sebagai masyarakat yang mentaati aturan tentang kesehatan ya ikuti tentang protokol kesehatan. Itu penting, sehat dulu ya, sehat dulu. Kemudian yang berikutnya tentang pilkada, kita persatuan dan kesatuan atau guyub rukun ini yang pertama dulu. Kalau memilih itu ya itu harus di nomor sekiankan, tetapi yang paling utama adalah persatuan dan kesatuan atau guyub rukun. Kalau saya itu ya, itu penting. Ini sudah menyangkut segala aspek. Kalau kita bicara tentang persatuan, apalagi guyub rukun itu sudah meliputi segala aspek. Yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, guyub rukun. Itu sudah mewakili dari kumpul. Ya, itu sudah bisa mewakili dari semua aspek-aspek yang lain itu. Endingnya di situ, gotong royong dan sebagainya. Gotong royong. Inilah yang kemudian mencerahkan untuk mengajak partisipasi, komitmen, Pak, di semua simpul-simpul relawan, simpul-simpul organisasi, bahwa proses demokrasi memang harus ada yang kalah dan yang menang. Betul. Tetapi kemudian persatuan dan kesatuan itu yang harus dijaga, Mas. Pemimpin gini ya, mau ganti sehari 2-3 kali silahkan. Ya. Tetapi persatuan dan kesatuan, guyub rukun gotong royong yang sudah terbentuk selama ini, itu jangan sampai pecah hanya karena beda pilihan. Luar biasa, mencerahkan, dan inilah yang kemudian harus tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Di tingkat atas kebijakan, Bapak yang bertarung sudah komitmen seperti itu kan, harus kemudian kita dukung. Saya seperti itu. Saya nomor satu adalah persatuan dan kesatuan, guyub rukun gotong royong itu. Nah selebihnya karena kita hidup di alam demokrasi seperti ini, salah satunya adalah pemilu kada. Ya. Terima kasih Pak Haji Sunarianta atas diskusi kita malam hari ini bersama dengan DPD KNPI Kabupaten Gunung Kidul untuk bersama-sama tentunya menjadi bagian di dalam membangun Kabupaten Gunung Kidul sampai kemudian pada dekade-dekade yang pada akhirnya tentunya generasi kita yang akan menjadi bagian dari penerus perjuangan bangsa ini. Setuju. Karena waktu, sehat selalu Pak Nanta. Terima kasih. Nikmat yang kemudian terus kita inginkan di saat pandemi, sehingga pada akhirnya sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.